Wis pegang kayak tim Sanjay di KSS dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Malam. datang di kelompok B dengan judul Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Pada kesempatan kali ini, kalian akan dipandu tuan rumah, yaitu saya, Azalia Fatima Nadia, dengan rekan saya. Anugerah Bima Saputra. Oh ya, ini nanti ada kan kita menjelaskan materi ya. Terus setelah menjelaskan materi itu nanti ada sesi tanya gitu. Terus setelah sesi tanya nanti ada kayak kuis gitu. Kuis seputar materi ini. Kalau bisa jawab, besok dapat hadiah. Besok. Siap, Balo. Iya, besok. Oke. Oke, masa Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia yang pertama adalah masa revolusi kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan dengan presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Sistem yang dianut adalah presidensial dengan UUD 1945 sebagai pegangan. Pelaksanaannya belum bisa dijalankan secara murni dan konsekuen, karena Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian ada 9 kabinet yang membantu Presiden Soekarno, yaitu diantaranya adalah Kabinet Presidensial, Kabinet Syarif 1-3, Kabinet Amir Syarifuddin 2, Kabinet Hatta 1-2, dan Kabinet Darurat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada masa Republik Indonesia Serikat. Di mana masa ini berjalan sejak 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara yang tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Kemudian kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau dibubarkan. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer ini ketika presiden berhalangan hadir, yang menggantikan adalah seorang perdana menteri. Kemudian Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Menteri, Senar, DPR, MA, dan DPK. Berlakunya sistem parlemen ini hanya bertahan kurang lebih selama 8 bulan. Selanjutnya adalah masa demokrasi liberal yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa ini, sistem yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer dengan presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus menjadi bagian dari pemerintah. Tapi tanggung jawab pemerintah ada di tangan Perdana Menteri dan Menteri. Dalam UUD 1950, yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan adalah Menteri kepada DPR. Dalam UUD 1950 juga mengenal 5 lembaga, yaitu Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK. Pada masa ini terjadi ketegangan sosial politik akibat beberapa kali bergantinya kabinet. Gagalnya konstituen menentukan dasar negara serta terjadinya sejumlah pemberontakan, yang diantaranya adalah DITII di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh, serta pemberontakan PRRI atau Permesta. Setelah masa demokrasi liberal yaitu ada masa
ada masa demokrasi terpimpin, di mana masa ini berjalan pada 5 Juli tahun 1959 sampai 12 Maret tahun 1967. Melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sesuai karena kedudukan presiden lebih dominan. Penyimpangan yang terjadi contohnya yaitu para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri, sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Kemudian Presiden membubarkan DPR tahun 1960 dan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 yang membuat Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Pada masa ini terdapat pemberontakan, yaitu pemberontakan G30S PKI. Selanjutnya adalah masa Orde Baru yang terjadi pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Sistem berdasarkan UUD NRI tahun 1945 yaitu sistem presidensial, dengan presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Pada masa ini terbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Kabinet Pembangunan 7. Terjadi penyimpangan seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, dan pemusatan kekuasaan di tangan Presiden serta KKN. Kemudian kekuasaan Orde Baru berakhir setelah munculnya perlawanan Soeharto melalui gerakan reformasi. Yang terakhir yaitu ada masa reformasi, di mana masa ini berjalan sejak 21 Mei tahun 1999 hingga sekarang saat ini. Pada masa reformasi ini, di mana Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia dan mulai memasuki masa reformasi, di mana muncul kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain sebagai berikut, seperti kemerdekaan pers, kemudian kemerdekaan membentuk partai politik, terselenggaranya pemilu yang demokratis, dan otonomi daerah pada tahun 1999. Pada masa reformasi ini dilakukan amandemen atau perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Salah satu tujuannya adalah agar kekuasaan presiden tidak disalahgunakan. Pada masa reformasi ini, Indonesia telah mengalami 5 kali pergantian presiden, di mana setelah Soeharto, yaitu ada Presiden B.J. Habibie yang memimpin tahun 1998 hingga 1999. Setelah B.J. Habibie, terdapat Abdurrahman Wahid yang bertugas tahun 1999 hingga tahun 2001. Selanjutnya yaitu ada Megawati Soekarno Putri yang bertugas pada tahun 2001 hingga tahun 2004. Selanjutnya yaitu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertugas tahun 2004 hingga tahun 2014. Dan saat ini yaitu Presiden Joko Widodo. Apakah ada pertanyaan? Dan kan ono pertanyaan Kak Dan. Ya, aku takon wis. Krungu ta suaraku? Krungu. Dengar kok. Nah, itu kan mau nak tampilan awal PPT-mu kan judulnya ono persatuan dan kesatuan lah. Pada dasarnya persatuan dan kesatuan itu perbedaannya apa sih? Nah, tolong dijelaskan. Terima kasih.
Kalau persatuan itu gabungan dari beberapa perbedaan yang ada di Indonesia kan. Karena Indonesia kan beragam dari ras, budaya, sama agama. Nah, kalau kesatuan itu berarti gabungan persatuan yang udah jadi satu, itu namanya kesatuan. Oke. Mar, Kak Tako. Oke, di sini saya ingin bertanya. Tadi kita sempat membahas kabinet. Nah, kabinet sendiri itu apa sih? Aku masih bingung. Apakah kabinet itu seperti presiden dan menteri-menterinya kah atau pengertian lain? Intinya pengertian dari kabinet deh. Bim, gantian Bim. Oke, apa yang dimaksud dengan kabinet? Kabinet itu kayak apa? Badan yang terdiri dari pejabat senior atau tingkat tinggi pemerintahan. Biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet Indonesia ini biasanya disebut sebagai kabinet presiden atau disederhanakan sebagai kabinet adalah bagian dari apa pemerintahan eksekutif yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Bimo. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan beralih ke kuis. Oke, Kuis yang pertama. Presidensial. Umar, presidensial. Oh, A. toh. Yakin yang A. Pengennya sih B, tapi kayak A deh. Pengennya sih B ya. Kerajaan kan ya jangan biyen lek kerajaan tuh. Pengennya sih B. Aja deh. Yakin yang A jawabannya? Ya. Yakin, kunci. Oke ya, jawabannya benar yang A. Hore. Oke. Pilih Lanjut. A atau tidak 3. Oh, Oke, kuis yang selanjutnya. Yes. Tuh, A. Aku pilih tirai nomor 3. Aku AA. 1998 sampai 99. Tirai nomor 3. Saku kanan. AA. A. Mantap. Yakin yang A. Oke, Ya. dijawab dulu Pak Seta. Oke ya, benar jawabannya. Hore. Kalau kita aku saku kanan. Oke, sekian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang. Terima kasih.